Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Grandmaster Rao Tuo. Di hari kedua, tepat saat cahaya pagi pertama menyinari daratan, Xiao Yan meninggalkan penginapan. Saat dia pergi, dia menanyakan tentang lokasi asosiasi alkemis di kota. Berjalan di jalan di pagi hari, Xiao Yan teringat keterkejutan dan sanjungan yang muncul di wajah pemilik penginapan ketika Xiao Yan bertanya tentang lokasi asosiasi alkemis. Dia diam-diam menganggapnya lucu dan diam-diam menghela nafas. Sepertinya identitas mulia yang dimiliki alkemis adalah sesuatu yang tertanam di hati semua orang di benua Douqi. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan menunjukkan ekspresi hormat ketika berbicara tentang asosiasi alkemis. Kota Black Rock memang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota terbesar di Kekaisaran Jia Ma. Meskipun hari masih sangat pagi, jalanan sudah ramai, penuh dengan suara dan orang. Apalagi ada sesekali tentara yang lewat dengan tertib. Dentang baju besi yang teratur jelas terdengar di udara pagi, seolah-olah itu adalah bel pagi. Mengikuti arah yang dikatakan pemilik penginapan, Xiao Yan perlahan melewati beberapa jalan yang sangat panjang. Dia berkeliaran cukup lama sebelum akhirnya memperlambat langkahnya hingga berhenti. Mengangkat kepalanya, dia menatap bangunan megah yang muncul di depan matanya. Bangunan ini didesain dengan unik. Melihat garis luar dari luar, itu tampak seperti kuali obat sementara jendela yang mengelilingi bangunan tampak seperti saluran keluar api dari kuali obat. Dari atas gedung, ada penutup besar yang menjalar ke bawah, menutupi semua ruangan di bawahnya. Tatapan Xiao yang jatuh ke papan prasasti cendana berwarna ungu pucat di luar gedung. Ada dua kata dalam naskah kuno yang tampak agak kabur dalam cahaya samar yang berkedip-kedip. Asosiasi alkemis. Menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Xiao Yan menoleh dan melirik ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka yang melewati bangunan unik ini akan membuat tatapan kagum ke arah papan prasasti. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menatap Xiao Yan yang berdiri dengan bodoh di luar asosiasi alkemis. Mengabaikan tatapan sekitarnya, Xiao Yan dengan lembut menyentuh penguasa Xuan berat di punggungnya sebelum melangkah ke asosiasi alkemis. Ketika dia memasuki gedung, dua pria besar bersenjata lengkap yang telah memperhatikannya untuk beberapa saat mengulurkan tangan mereka untuk memblokirnya. Dengan suara yang sedikit tidak jelas, salah satu dari mereka bertanya, "Anak kecil, ini asosiasi alkemis. Anda ingin masuk? Apakah Anda memiliki surat rekomendasi dari guru Anda?" Surat rekomendasi. Mendengar ini, jantung Xiao Yan berhenti berdetak. Dalam benaknya, dia dengan lembut tapi ragu bertanya, "Guru, apa sebenarnya surat rekomendasi ini?" Aku juga tidak yakin. Setiap negara di benua Douqi memiliki asosiasi alkemis mereka sendiri dan aturan mereka juga berbeda. Di masa lalu, saya jarang datang ke Kekaisaran Ma jadi saya tidak tahu apa itu. Dari dalam ring, Yao Lao berkata dengan suara tertegun yang sama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat Xiao Yan mengkhawatirkan apa yang harus dikatakan, angin berbau harum tiba-tiba bertiup dari belakangnya. Dari indranya, pemilik wewangian ini tidak punya niat untuk menyingkir. Sedikit mengernyit, Xiao Yan hanya bisa memberi jalan dengan menggerakkan tubuhnya, yang menghalangi pintu masuk ke samping. Hampir segera setelah Xiao Yan menyerah, sesosok mungil buru-buru berhenti di tempat yang dia tempati. Mengabaikan Xiao Yan, yang berada di samping, sosok itu berbalik dan memanggil dengan manis, "Guru, cepatlah." Gadis,
kenapa kamu terburu-buru di pagi hari? Orang tua Frank itu mungkin belum bangkit. Suara tua tanpa daya terdengar dari belakang. Ya, sebenarnya Frank Fulanke. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan tatapannya menyapu pria tua yang perlahan berjalan dengan langkah kaki malas. Matanya menjelajahi sekitar, akhirnya mendarat di lencana di dada lelaki tua itu. Di kuali obat kuno ada 4 gelombang berwarna perak yang digambar dengan cermat. Alkemis tingkat 4. Setelah bergumam dengan suara terkejut di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi memiringkan kepalanya dan menyaksikan gadis berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Usia gadis itu sekitar 20 tahun dan dia memiliki wajah yang halus dan cantik yang mempesona. Sosoknya sedikit mungil tapi tubuhnya berkembang dengan sangat baik. Tonjolan dan cekungan di tubuhnya berada di tempat yang tepat. Pada tubuh halusnya yang sangat matang, dia mengenakan pakaian alkemis ketat berwarna ungu. Sekilas, pakaian itu memiliki rasa yang luhur. Bagaimanapun, pakaian seorang alkemis bukanlah sesuatu yang bisa dipakai sembarangan. Saat dia mengenakan pakaian alkemis, bagaimanapun, gadis itu tidak memiliki lencana yang mewakili tingkatan alkimia di area dadanya. Rambut hitam panjang gadis itu diikat dengan pita ungu dan sangat panjang hingga menempel di pantat cantiknya. Ketika dia bergerak, dia dengan lembut mengetuk di sekitar dan mengangkat pantat yang cantik. Suara lembut yang lembut seperti cakar kucing, terus-menerus menggaruk hati para pria dengan tatapan yang tidak pantas di sekitarnya. Tampaknya telah menemukan tatapan Xiao yang sedang mengukurnya. Gadis itu berbalik dan menatap Xiao Yan dengan pakaiannya yang biasa. Alisnya tanpa sadar terkatup. Setelah memberikan pandangan menghina padanya, dia menghadapi 2 pria besar yang memblokir pintu masuk dan mendengus, "Minggir." Apakah menyenangkan memblokir jalan? Haha, Lin Fei Xiaojie seharusnya datang ke sini untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1, kan? Grandmaster Ao Tuo memenuhi reputasinya sebagai salah satu alkemis terbaik di kota Black Rock. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, dia bisa membiarkan Nona menjadi alkemis sejati. Suara gadis itu tidak sopan tapi kedua pria besar itu buru-buru memberikan senyuman minta maaf. Mereka dengan cepat memindahkan tubuh mereka ke samping dan membuat jalur. Yakinlah bahwa setelah saya menjadi seorang alkemis, tidak ada dari Anda yang akan diperlakukan lusuh? Saat wanita itu tertawa, tatapannya sembarangan mengarah ke Xiao Yan yang berpakaian biasa. Meskipun guru dan ayahnya sering mengajarinya untuk tidak menilai buku dari penampilannya, setelah mengukur Xiao Yan dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, ada banyak orang di Black Rock City yang lebih tampan darinya. Bahkan jika Xiao Yan lebih kuat dari bintang 7 doze, itu tidak ada yang istimewa di matanya. Di kota batu hitam ini, bahkan seorang doshi harus dengan hormat memanggilnya Lin Fei Xiaojie ketika mereka melihatnya. Secara bertahap menarik pandangannya, Lin Fei menggelengkan kepalanya sedikit dan akhirnya mengalihkan semua perhatiannya dari Xiao Yan. Selama pertemuan pertama ini, dia mungkin tidak memiliki penghinaan di hatinya terhadapnya tetapi dia juga tidak repot-repot mengingatnya. Dia hanya memperlakukannya sebagai orang lewat biasa. Ayo pergi. Girl, lebih baik kau tidak membuatku kehilangan muka hari ini. Kalau tidak, lelaki tua Frank itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menertawakanku. Pada saat itu, lelaki tua di belakang gadis itu dengan malas datang dan menggodanya. Grandmaster Ao Tuo. Melihat lelaki tua itu, 2 penjaga besar dengan cepat dan hormat membungkuk dan menyapa lelaki tua itu. Hehe. Orang tua yang dipanggil sebagai Grandmaster Ao Tuo tersenyum dan mengangguk pada keduanya.
dia mengambil satu langkah ke depan dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba, dia berhenti di Xiaoyan yang bosan menunggu. Dia tidak bisa membantu tetapi masih sedikit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya berbeda. Adapun apa sebenarnya itu, dia tidak dapat menjelaskannya. Tenang, guru. Bukankah itu hanya sekedar memurnikan pil obat yang telah terbentuk? Apakah menurut Anda ini akan menjadi tantangan bagi murid Anda? Lin Fei tersenyum penuh kasih saat dia menarik lengan Grandmaster Rao Tuo, bertingkah seperti anak manja. Pil yang tidak berbentuk tidak dihitung sebagai pil dan karenanya mereka yang memurnikannya disebut dokter. Menepuk kepala Lin Fei untuk memanjakan, Ao Tuo memberi Xiaoyan di sampingnya senyuman ramah sebelum menarik Lin Fei dan menuju ke bagian dalam asosiasi alkemis. Guru, mengapa kamu begitu baik pada orang itu? Ini bukan gaya biasa. Setelah masuk ke asosiasi, Lin Fei bertanya dengan suara terkejut. Haha, entah bagaimana aku merasa pria itu memiliki sesuatu yang berbeda pada dirinya tapi aku tidak bisa mendeskripsikannya. Mungkin itu hanya halusinasi. Ao Tuo tersenyum dan berkata sembarangan. Mendengar ini, Lin Fei tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengikuti Ao Tuo dan dengan cepat berjalan menuju bagian dalam gedung. Anak kecil, apakah kamu sudah menemukan surat rekomendasi dari gurumu? Setelah mengirim Ao Tuo dengan tatapannya, salah satu penjaga besar sekali lagi tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan. Namun, ada kecurigaan dalam ekspresinya yang memungkiri pikirannya bahwa Xiaoyan tidak akan bisa mengeluarkannya. Secara alami, kebenaran seperti yang dia duga. Maafkan saya. Saya tidak memiliki hal seperti itu. Xiaoyan melambaikan tangannya tanpa daya dan kemudian menggaruk dagunya. Gadis muda tadi sepertinya tidak memberimu surat rekomendasi untuk diperiksa. Guru Lin Fei Xiaojie adalah alkemis tingkat 4, Grandmaster Rao Tuo. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar nama ini. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, tatapan yang digunakan pria besar pada Xiaoyan adalah yang diperuntukkan bagi orang bodoh. Menghela nafas tanpa daya, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya secara bertahap. Apa yang kamu rencanakan? Melihat tindakan Xiaoyan, ekspresi kedua pria besar itu segera berubah. Mereka langsung mengambil senjata dari pinggang dan berteriak. Mengabaikan mereka berdua, tatapan Xiaoyan terfokus pada telapak tangannya. Sesaat kemudian, nyala api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Suhu tinggi dari api ungu menyebabkan ekspresi kedua pria itu berubah secara drastis. Api aglomerasi nyata. Tingkat 4 alkemis. Suara-suara kaget tak percaya keluar dari mulut mereka berdua. Dengan pengalaman mereka dari sering menjaga asosiasi alkemis, mereka secara alami tahu bahwa api teraglomerasi nyata adalah sesuatu yang perlu dibuat oleh alkemis tingkat 4. Namun, jika orang yang memanggil api nyata adalah orang yang sangat tua, mereka masih akan agak tenang. Kecuali, orang di depan mereka, jelas seorang pemuda yang belum mencapai usia 20 tahun. Maaf, tapi aku bukan alkemis tingkat 4. Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, saya bisa memanggilnya, itu saja. Tatapan Xiaoyan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak orang yang tertarik dengan teriakan kedua penjaga itu. Beberapa dari mereka yang memiliki mata tajam dengan jelas melihat api ungu di tangan Xiaoyan. Di luar asosiasi alkemis, ada beberapa yang sangat terkejut sehingga udara dingin mereka terdengar jelas. Mengamati adegan ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa menjabat tangannya dan dengan cepat memadamkan api ungu saat dia menghadapi kedua penjaga itu dan bertanya, "Sekarang, bolehkah saya masuk?"
Ya tentu saja. Sedikit B, oh, Tuan, silakan masuk. Setelah bertukar pandangan, kedua penjaga dengan cepat menundukkan tubuh mereka dan berkata dengan hormat. Melihat bahwa dia harus menggunakan cara yang merepotkan hanya untuk memasuki gedung, Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Kecenderungannya untuk tidak menonjolkan diri kembali menggigitnya. Tidak hanya dia tidak memiliki lencana alkemis, dia juga tidak pernah memiliki lencana peringkat dari asosiasi pangkat. TL, untuk Do Zek, Do Shi dan pangkat lainnya. Menghela nafas, Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan jarinya sebelum secara bertahap melangkah maju dan memasuki gedung ini yang menampung mereka yang memiliki status tertinggi di antara semua yang tinggal di kota batu hitam ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.